Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 617 pergi ke laut. Tang San mengangguk dan berkata, ya, pergi saja ke laut. Silakan gunakan teleportasi untuk membawa kami ke pantai Laut Cina Timur. Raja Iblis Merak Besar memiliki basis kultivasi yang kuat dan memiliki jarak transmisi yang panjang, yang merupakan yang paling bebas masalah dan hemat tenaga. Ditutupi dengan cahaya perak, dengan 2 orang, teleportasi diaktifkan. Itu tidak terlalu jauh dari kota Keri ke Laut Cina Timur, tetapi hanya dengan 1 teleportasi, Tang San dan Mei Gongzi sudah mendengar suara ombak. Pada saat ini, air laut surut di pagi hari, dan banyak kerang dan makhluk kecil di laut tertinggal di pantai berpasir dengan bau asin. Merasakan nafas laut, Tang San langsung segar kembali. Lautan biru yang tak berujung sangat luas, dan hampir tidak terlihat dalam sekejap. Dikatakan bahwa ada beberapa wilayah laut yang berbeda di laut biru yang tak berujung ini, ada laut hijau kehidupan di mana para elf tinggal, laut suci tempat cahaya suci hidup, dan sebagainya, tetapi ras ini terlalu banyak dibandingkan. Untuk monster dan roh terlalu lemah, dan tidak jelas di mana mereka berada. Klan monster dan klan roh tidak pernah tertarik untuk pergi ke laut. Bagaimanapun, benua Falan telah memusatkan sumber daya paling banyak di hampir seluruh plane, dan itu cukup bagi kedua klan untuk mandiri. Meskipun tidak pernah menjadi kaisar di lautan biru yang tak berujung sebelumnya, yang kuat ada juga banyak monster laut, dan tidak ada gunanya menyentuh alis ini. Raja Iblis Merak Besar telah mengamati Tang San. Ketika dia datang ke pantai, dia langsung merasakan bahwa temperamen Tang San telah berubah, seolah-olah seluruh pribadinya tiba-tiba tercerahkan. Perasaan itu tidak dapat dipalsukan. Rupanya dia memiliki kedekatan hubungannya dengan laut. Tang San dengan ringan mengetukkan jari kakinya ke tanah, dan pria itu sudah digantung di udara tipis, berkata kepada Mei Gongzi dan Raja Iblis Merak Besar, kalian berdua, silakan ikut denganku. Pada saat ini, agar tidak ditemukan oleh Raja Iblis Merak Besar sebagai Ashura, Tang San tidak menggunakan kemampuan terbang transformasi naga, dia bisa terbang di langit, mengandalkan kontrol gravitasi dari kemampuan klan Mamut Emas. Perubahan Jin Meng tidak hanya diwariskan, tetapi juga sangat ditingkatkan. Jadi Tang San hanya perlu mengerahkan gaya reaksi di darat atau laut, dan tentu saja dia bisa terbang di udara. Di belakang Mei Gongzi dan Raja Iblis Merak Besar, sayap merak menyebar, membubung ke udara, mengikuti di belakang Tang San. Tang San dengan lembut menekan tangan kanannya di dahinya, dan segera, gelombang spiritual yang tak terlihat menyebar darinya. Adegan aneh tiba-tiba muncul. Ketika kekuatan spiritualnya meluas keluar, spons yang bergejolak tiba-tiba menjadi tenang. Sama seperti air danau, laut yang tenang terus meluas keluar, menghaluskan riak ombak. Adegan ini benar-benar tidak pernah terdengar oleh Raja Iblis Merak Besar dan Mei Gongzi, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan keterkejutan. Keyakinan Mei Gongzi pada Tang San adalah karena dia adalah Ashura, dan Ashura memiliki terlalu banyak keajaiban, belum lagi dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dalam kehidupan sebelumnya dia adalah Dewa Laut, dan meskipun dia terkejut dengan pemandangan di depannya, dia masih mengharapkannya. Tapi ini adalah pertama kalinya Raja Iblis Merak melihat kemampuan untuk memiliki dampak seperti itu di laut. Jelas tidak ada pelepasan energi, hanya kekuatan spiritual, bahkan tidak ada kesadaran ilahi, tetapi laut terpengaruh. Kesadarannya bahkan bisa merasakan berbagai klan laut yang sedang berlayar di bawah laut, tetapi mereka semua berhenti sendiri ketika mereka terbang, melihat ke atas dan melihat ke laut. Tang San memejamkan matanya sedikit, perasaannya berbeda dari Mei Gongzi dan putrinya. Dengan perluasan kekuatan spiritualnya, dia bisa dengan jelas merasakan respons klan laut kepadanya, meskipun banyak klan laut sangat lemah. Pada saat ini, kekuatan spiritual mereka berkumpul menjadi semburan mengelilingi Tang San, penuh kekaguman dan nostalgia. Ini adalah penghormatan kepada aura Dewa Laut. Tingkat kesadaran Tang San telah meningkat, yang berarti bahwa kekuatan spiritualnya lebih jelas terkontaminasi, dan aura Dewa Laut di kehidupan sebelumnya juga lebih jelas. Jika bukan karena fakta bahwa dia akan ditekan oleh Plane, Tang San benar-benar ingin melakukannya di lautan ketika dia menerobos ke tingkat dewa. Dengan begitu, itu masih akan memberinya kekuatan yang cukup kuat. Tapi dia juga mengerti bahwa ketika saat itu tiba, samudera biru yang tak berujung mungkin tidak berpihak padanya. Mereka menyerah padanya karena aura Dewa Laut pada dirinya,
tetapi ketika dia bertentangan dengan master plane dari plane ini, bagaimanapun, mereka masih milik plane ini, dan mereka hanya bisa memusuhi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, tidak masalah untuk membantu orang lain menerobos di Laut Biru yang tak berujung, tetapi dia sendiri tidak cocok untuk terobosan di sini. Kekuatan spiritual terus dilepaskan, dan dia terus merasakan nutrisi kekuatan spiritual klan laut. Aura Tang San juga mulai meluas keluar. Raja Iblis Merak bahkan samar-samar melihat lingkaran cahaya biru dilepaskan dari tubuh Tang San. Lingkaran cahaya ini terus menyebar keluar, membuatnya merasa seolah-olah Tang San telah berasimilasi dengan lautan ini. Ini hanya utusan Dewa Laut. Dengan kemampuan mengemudikan laut seperti itu, seberapa kuat seharusnya Dewa-Dewa Laut? Pada saat yang sama dengan kejutan, Raja Iblis Merak juga sedikit khawatir. Seagot yang terlalu kuat bukanlah hal yang baik dalam pandangannya. Bagaimanapun, meskipun Dewa Laut sangat kuat, itu juga berarti bahwa kota Keri akan berada dalam kondisi yang lemah di masa depan, kecuali Mei Gongzi bisa menjadi seorang kaisar. Tetapi saat ini, kota Keri menghadapi lebih banyak tekanan dari istana leluhur, dan hanya dapat memilih untuk menggunakan kekuatan Dewa Laut. Melalui kesengsaraan ini, dia juga ingin melihat bagaimana utusan Dewa Laut, atau Dewa Laut, bersedia membantu mereka. Tang San telah terbang ke depan, bahkan tanpa sayap, kecepatan terbangnya tidak lambat sama sekali. Dengan bantuan gravitasi, jika itu adalah ledakan instan, dia bahkan bisa menjadi lebih cepat dari penglong dalam jarak dekat. Karena transformasi penglong masih perlu mengepakkan sayapnya, dan mengemudikan gravitasi hanya bisa dilakukan dalam sekejap. Ini juga perubahan yang dibawa Jin Lung padanya. Segera, mereka jauh dari pantai, semakin dalam mereka masuk ke laut, semakin mereka bisa merasakan luasnya samudra biru yang tak berujung. Ada rasa kagum bawaan. Raja Iblis Merak tidak bertanya, tapi dia selalu waspada di dalam hatinya. Itu juga akan mengkhawatirkan bagaimana jika Dewa Laut tidak menguntungkan mereka. Tetapi alasan mengatakan bahwa Dewa Laut tidak perlu melakukan itu. Seberapa jauh kita akan pergi? Raja Iblis Merak besar akhirnya tidak bisa menahan diri dan bertanya pada Tang San. Tang San berkata, sejauh mungkin, Mei Gongzi akan bergerak sedikit lebih besar dari monster biasa ketika dia melampaui bencana. Dia memiliki warisan yang dalam dan memiliki 2 garis keturunan. Jika dia terlalu dekat dengan laut, dia masih akan dirasakan oleh kota Keri. Untuk melihat trennya, rencanaku adalah pergi sekitar 100 mil laut, jadi bahkan jika kamu bisa merasakan pergerakannya, aku yakin hanya sedikit orang yang berani datang dan memeriksanya dengan mudah. Terakhir kali Zhang Haoxuan melampaui malapetaka, dia sebenarnya tidak melangkah sejauh ini, terutama karena Zhang Haoxuan hanyalah malapetaka yang paling umum. Tapi Mei Gongzi berbeda. Dia sekarang memiliki kesadaran ilahi, dan dia memiliki 2 garis keturunan tingkat pertama. Dia kuat, berbakat, dan memiliki pengakuan Tian Jiling. Perampokan menjadi dewa akan disesuaikan dengan kultivasi perampok. Dan semakin kuat bencana guntur, semakin baik pembaptisan. Setelah transendensi berhasil, potensi masa depan juga akan lebih besar. Itulah sebabnya Tang San memberitahu Mei Gongzi untuk membiarkannya menyerap lebih banyak kekuatan bencana guntur saat melampaui bencana. Oke. Raja Iblis Merak mengangguk. Jarak ini masih dalam jangkauan kendali untuk itu, kecuali jika dibegal oleh tingkat kaisar. Meski begitu, ia masih memiliki kepercayaan diri yang besar untuk melarikan diri, dan garis keturunan tingkat pertama Great Demon King Peak tidak hanya membicarakannya. Pada awalnya, ia memiliki kekuatan untuk melawan Raja Iblis Agung Jing Feng. Tang San terus terbang ke depan, melalui persepsi kekuatan spiritual, dia menemukan bahwa semakin dia maju ke laut dalam, semakin kuat dia bisa merasakan aura spiritual dari klan laut. Solen 5 Chapter 618 Pulau. Klan laut yang lemah dan kecil akan memujanya ketika mereka merasakan napasnya, tetapi beberapa klan laut yang lebih kuat akan segera melarikan diri. Bagaimanapun, ini bukan benua Douluo di masa lalu. Pasti ada orang kuat di kedalaman samudra biru yang tak berujung, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan benua Falan, pasti ada banyak orang kuat. Tang San perlahan membuka tangannya di kedua sisi tubuhnya, dan aura garis keturunannya sendiri mulai meledak, untuk mencegah Mei Gongzi dipengaruhi oleh Feng Hao Douluo di lautan biru yang tak berujung. Dia mulai menggunakan kekuatan garis keturunan untuk berkomunikasi dengannya. Perpaduan kekuatan spiritual memberikan pencegah yang lebih kuat ke permukaan laut. Jenis aura darah seperti tungku yang pernah dirasakan oleh Raja Iblis Merak besar muncul kembali, dan kali ini bahkan lebih menyatu dengan kekuatan spiritual. Pada saat ini, Tang San seperti matahari kecil di laut dalam persepsinya, terus-menerus meledak dengan aura yang berapi-api.
Kemanapun dia terbang, laut biru yang tak berujung di bawah menjadi lebih tenang, bahkan bisa juga merasakan bahwa ketika Tang San melepaskan napasnya, dia sepertinya menyerap sesuatu dari lautan untuk mengisi dirinya sendiri. Meskipun pemuda ini belum berada di level dewa, Raja Iblis Merak Agung dapat dengan jelas merasakan bahwa dia seharusnya tidak lebih lemah dari banyak Feng Hao dulu level Raja Iblis. Fluktuasi ki dan darah ini jelas tidak pada tingkat Raja Iblis, aku benar-benar tidak tahu apa garis keturunan ini. Ratusan mil laut tidak terlalu dekat, tetapi tidak terlalu jauh, kekuatan spiritual Tang San menyapu sebuah pulau kecil tidak jauh di depan. Ketika matanya menyala, dia segera menyesuaikan arahnya sedikit dan terbang menuju pulau itu. Bagaimanapun, Mei Gongzi dan Raja Iblis Merak Agung bukan dari klan laut, jadi bersikap rendah hati akan lebih bermanfaat untuk kesengsaraan. Itu telah masuk jauh ke dalam laut, dan lautnya jernih dan biru tua. Ketika mereka mendekati para perompak, laut secara bertahap menjadi lebih dangkal, sampai pantai berpasir putih muncul di bidang penglihatan mereka. Tang San berkata, ayo pergi melalui bencana di pulau ini, lebih cocok di sini. Melihat perairan biru dan jernih di sekitar pulau, Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, di sini sangat indah. Tang San tersenyum dan berkata, ya, keindahan laut ada di mana-mana. Jika kamu suka, aku akan sering membawamu ke laut di masa depan. Meskipun laut secara keseluruhan biru, birunya juga berbeda, dan itu bisa berwarna-warni. Ya, Mei Gongzi menjawab. Raja Iblis Merak memandang dengan acuh tak acuh dan mau tidak mau menjadi sedikit terkejut. Dia masih tahu kata putrinya dengan sangat baik. Mei Gongzi berhati dingin sejak dia masih kecil, dan jarang berhubungan dengan orang lain. Setelah dia pergi ke sekolah, dia tidak punya teman di Kericho Lege. Dalam kesannya, itu wajar ketika dia bersama Ashura sebelumnya. Ketika Tang San mengundangnya untuk pergi ke laut, dia secara alami setuju. Apakah mereka sudah saling mengenal? Dengan keraguan di hatinya, dia bahkan merasa bahwa alasan mengapa Mei Gongzi tidak terlalu sedih sepertinya ada hubungannya dengan pemuda di depannya. Tapi itu tidak mengatakan apa-apa, Tang San merasa sangat kuat dan misterius baginya, terutama garis keturunan yang begitu kuat seperti tungku hampir di atas semua garis keturunan tingkat pertama yang pernah dilihatnya, dan terlebih lagi utusan Dewa Laut. Jika Mei Gongzi dapat mempertahankan hubungan yang baik dengannya, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi klan monster merak di masa depan untuk memerintah kota Keri. Begitu kota Keri dapat mengandalkan seorang kaisar, maka Kaisar Iblis Agung Jing Feng harus menimbangnya ketika dia kembali. Selama utusan Dewa Laut ini dapat membantu putrinya dengan sukses mengatasi malapetaka hari ini, pada dasarnya akan berpikir bahwa pihak lain dapat mempercayainya. Mereka mendarat di pulau bersama-sama. Ada tanaman subur yang tumbuh di pulau itu. Pohon kelapa dapat dilihat di mana-mana, tetapi jelas tidak ada orang di sini, tetapi karena vegetasinya subur dan subur, tidak tampak sepi. Terutama air laut di pantai yang sangat jernih, memberikan perasaan yang sangat nyaman bagi orang-orang. Tang San memimpin Mei Gongzi dan putrinya di bawah pohon kelapa. Langit sudah cerah, matahari yang cerah menyinari pulau itu, dan suhunya meningkat dengan cepat. Mei Gongzi, bermeditasilah di sini sebentar untuk memulihkan dirimu ke kondisi terbaikmu, dan kemudian kita bisa mulai kapan saja. Saat dia berbicara, Tang San secara alami melepas jaketnya dan melemparkan dirinya ke pantai untuk dikelilingi oleh pohon kelapa. Bayangan yang tertutup, memberi isyarat agar Mei Gongzi duduk di sana. Mei Gongzi meliriknya, tidak mengatakan apa-apa, berjalan ke sana dan duduk. Tang San berkata, ketika kamu merasa bahwa kamu siap untuk mengatasi malapetaka nanti, jangan sengaja mendorongnya, teruslah berkultivasi, sesuaikan fluktuasi ki dan darahmu, dan biarkan kekuatanmu sendiri terus menyublim. Kamu harus secara alami menarik malapetaka guntur. Dengan kondisi terbaikmu, meskipun kesengsaraan guntur semacam ini akan lebih kuat, baptisan yang akan diberikannya kepadamu akan lebih menyeluruh dan lebih cocok untuk ranah kultivasimu saat ini. Oke, Mei Gongzi setuju, duduk bersila di atas mantel Tang San, menutup matanya dan bermeditasi. Tang San berdiri, diam-diam menjaga, merasakan fluktuasi energi pada Mei Gongzi. Raja Iblis Merak pergi ke pantai dan mulai mengatur sesuatu di tanah. Ini adalah apa yang telah dipersiapkannya sejak lama. Jika perlu, itu dapat membantu Mei Gongzi menghilangkan sebagian dari kekuatan guntur. Tentu saja, ini hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Itu adalah seseorang dari masa lalu, dan apa yang Tang San katakan pada Mei Gongzi sebelumnya adalah apa yang ingin dikatakannya. Kesengsaraan guntur tentu saja merupakan ambang penting bencana dalam proses kultivasi,
tetapi pada saat yang sama, kesengsaraan guntur juga merupakan peluang besar. Ada perbedaan besar dalam caramu melakukannya. Potensi tubuh manusia pada dasarnya telah habis pada puncak urutan ke-9, dan proses melampaui kesengsaraan ini bukan hanya proses transformasi, tetapi juga proses pembentukan kembali potensi. Semakin besar potensi yang dipertahankan, semakin banyak ruang untuk perbaikan di masa depan. Besar. Kaisar mana yang tidak mengalami baptisan kesengsaraan guntur yang sangat kuat ketika dia melintasi perampokan? Beberapa ras yang kuat bahkan tidak mengizinkan penggunaan kekuatan eksternal apapun ketika melampaui malapetaka, hanya untuk memungkinkan anggota klan melalui pembaptisan yang lebih baik dalam proses mengatasi malapetaka, dan akhirnya memiliki warisan yang lebih kuat. Namun, Mei Gongzi terlalu penting bagi klan Iblis Merak, dan Raja Iblis Merak Agung tidak tahu seberapa kuat kesengsaraan guntur yang akan dihadapi putrinya. Karena itu, dia masih membuat beberapa pengaturan dengan hati-hati. Putrinya kurang dibaptis oleh Lei Jie, dan dia harus memastikan bahwa dia berhasil melampaui perampokan. Tang San diam-diam menjaga Mei Gongzi. Dengan Mei Gongzi bermeditasi, kekuatan darah di tubuhnya mulai meningkat. Konsumsi penerbangan sebelumnya tidak besar, dan dia segera kembali ke kondisi puncaknya. Kekuatan garis keturunan tidak berhenti, dan kekuatan spiritualnya juga berfluktuasi dengan cepat seiring dengan kekuatan garis keturunan. Auranya sendiri mulai dilepaskan secara bertahap, dan cahaya perak diam-diam muncul. Di dahi, muncul mahkota emas merak, dan pola mahkota emas menyilaukan berubah sedikit demi sedikit ke arah emas putih. Napasnya secara bertahap menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Klan monster merak memiliki pepatah tentang putra mahkota emas, dan Mei Gongzi saat ini bergerak ke arah putra mahkota yang sebenarnya. Jangan khawatir, ada waktu untuk meningkatkan dengan mantap. Esensi, ki dan roh harus sepenuhnya terintegrasi, dan kekuatan darah disusupkan ke dalam esensi, ki dan roh. Dalam proses mengatasi bencana, transformasi kesadaran lebih penting daripada transformasi tubuh. Suara tenang Tang San bergema di telinga Mei Gongzi dan dalam kesadaran spiritualnya, membuatnya sedikit gelisah hanya karena dia akan melewati malapetaka, mendapatkan kembali ketenangannya. Raja Iblis Merak hebat sudah membuat semua persiapan saat ini. Mendengar kata-kata Tang San, sudut mulutnya berkedut. Tang San lebih berhati-hati daripada yang diamati ayahnya, dan dia jelas bukan dewa. Bagaimana semuanya jelas? Aura Mei Gongzi terus meningkat, dan cahaya perak terang bahkan sedikit mendistorsi cahaya di sekitar tubuhnya. Napas yang kuat itu bercampur dengan beberapa fluktuasi energi yang unik. Dia adalah eksistensi yang telah diakui oleh Tian Jiling. Ketika kultivasinya telah mencapai kondisi puncak di bawah tingkat dewa, dia secara alami akan memiliki pengaruh pada Tianji. Solen 5 Chapter 619 Persiapan. Tang San diam-diam merasakan perubahan energi pada Mei Gongzi, dan ekspresinya menjadi serius. Pikirannya berfluktuasi, dan indera ilahinya langsung berkata kepadanya di lautan roh Mei Gongzi, tunggu bencana, jangan gunakan kekuatan makhluk surgawi apapun. Bila perlu, lebih baik menggunakan kehendak pedang dari pedang Asura, dan juga dari awal sampai akhir jangan gunakan Tian Jiling. Kamu tidak bisa membiarkan kekuatan Tian Jiling sepenuhnya terpatri dalam kesadaranmu saat kamu sedang mengalami bencana. Di masa depan, akarmu adalah pedang Asura, itu mungkin. Apakah kamu mengerti maksudku? Mei Gongzi sedang dalam keadaan meditasi saat ini, jadi dia tidak bisa menjawab secara langsung, tetapi kesadarannya sedikit berfluktuasi, yang berarti persetujuan. Tang San menghela nafas lega, sekarang dia menyadari bahwa akan bermanfaat baginya untuk memberitahu Mei Gongzi identitas aslinya. Jika Tang San yang murni dan sederhana, dan Tang San yang tidak memiliki identitas Asura mengatakan ini padanya di sini, dia tidak perlu mendengarkan. Mengapa tidak membiarkannya bertarung melawan perampokan guntur dengan Tian Jiling? Itu karena Tang San tidak ingin dia terlalu terlibat dengan Tianji. Rahasianya tidak ada apa-apanya, tetapi sulit untuk dihilangkan. Setelah kekuatan rahasia digunakan, masalah dan masalah akan dengan mudah terjadi di masa depan. Serangan balik rahasia surga, itu adalah sesuatu yang bahkan Raja para Dewa tidak tahan. Kesalahan kehidupan masa lalu tidak boleh terjadi lagi dalam kehidupan ini. Artefak surgawi, Tian Jiling, sekali menemani tuannya melintasi malapetaka setelah mengenali tuannya, itu akan benar-benar tercetak pada tubuh dan kesadaran Mei Gongzi, dan dia tidak akan pernah bisa menyingkirkannya. Ketika Mei Gongzi menghadapi bahaya dan masalah, kekuatan Tianji secara alami akan mengganggu, sehingga dia akan diikat ke keretanya oleh Tianji. Di masa depan, dia hanya bisa mengandalkan Tianji, tetapi begitu kekuatan Tianji digunakan terlalu banyak, itu akan menakutkan.
serangan balik akan membegalnya. Meskipun itu mungkin terjadi dalam waktu yang masih lama, dan kemungkinan itu terjadi tidak besar. Tapi Tang San tidak boleh membiarkan kemungkinan ini ada. Ini adalah satu-satunya situasi yang tidak bisa dia kendalikan sebagai Raja Dewa. Sinar perak menjadi lebih kuat, dan fluktuasi ki dan darah Mei Gongzi sendiri menjadi semakin intens, dan langit cerah berangsur-angsur berubah. Pada saat ini, dia telah melihat titik kritis, dan pada titik kritis ini, dia akan menghadapi datangnya kesusahan guntur kapan saja. Tang San sedikit menyipitkan matanya, mundur beberapa langkah, dan menjaga jarak tertentu dari Mei Gongzi. Kecemerlangan perak pada Mei Gongzi mulai menjadi lebih kuat, dan kekuatan darahnya sendiri bergerak menuju tingkat yang lebih tinggi. Suara senandung King Yue mulai muncul dari tubuhnya, dan di belakangnya, cahaya dan bayangan merak perak besar muncul tanpa suara. Raja Iblis Merak Besar juga menyaksikan perubahannya dengan wajah serius tidak jauh. Dia bisa merasakan bahwa fluktuasi darah Mei Gongzi terus meningkat, seolah-olah tidak ada habisnya. Ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi, mengelilinginya, menjadi terdistorsi dan berosilasi. Ini tidak sama seperti ketika dia dirampok di tempat pertama. Raja Iblis Merak segera merasakan perbedaannya. Ketika melampaui malapetaka, ruang di sekitarnya mulai secara bertahap hancur, membentuk ruang hampa di sekitar tubuhnya, yang membuat mengatasi malapetaka lebih mudah, memungkinkan malapetaka guntur terus dihancurkan dalam ruang hampa, dan bagian dari kekuatan guntur malapetaka merambah, merangsang tubuhmu untuk berkembang. Pada saat ini, perubahan dalam tubuh Mei Gongzi lebih seperti lapisan penghalang ruang yang muncul di sekitar tubuhnya, dan karena auranya sendiri memancar lebih dan lebih kuat, kekuatan ruang ini tampaknya telah bergabung dengannya untuk menjadi bagian darinya, yang ekstra disuntikan ke dalam cahaya dan bayangan merak perak di belakangnya, sehingga merak perak mulai menjadi lebih jelas dan lebih besar. Cahaya dan bayangan ilusi semacam ini adalah sumber darah, mewakili kekuatan darahnya sendiri. Selama pertempuran, itu juga akan muncul ketika kekuatan garis keturunan ditingkatkan menjadi yang terkuat. Tetapi pada saat ini, ketika Mei Gongzi hendak menerobos, elemen luar angkasa benar-benar meningkatkan garis keturunannya sendiri. Apa artinya ini? Artinya, Mei Gongzi memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang elemen ruang, dan telah diakui oleh elemen ruang. Apakah ini manfaat yang dibawa oleh pengakuan Tian Jiling? Namun, sampai sekarang, Mei Gongzi belum merilis Tian Jilingnya. Langit berangsur-angsur menjadi lebih gelap, dan awan gelap di langit mengembun semakin tebal, tetapi bahkan tidak ada setengah menit cahaya guntur. Tapi rasa penindasan yang tak terlihat mulai menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Sayangku, kesengsaraan guntur ini mungkin sangat tidak biasa. Raja Iblis Merak diam-diam terkejut dan gugup. Kekuatan kesusahan guntur terkait erat dengan bakat orang yang melintasi bencana. Mereka semua berada di puncak urutan ke-9, tetapi bakatnya berbeda, latar belakangnya berbeda, dan kekuatan kesusahan guntur sangat berbeda. Pada saat ini, penindasan yang dibawa oleh kesusahan guntur membuat orang biasa sulit bernapas di sini. Pada saat ini, merak perak di belakang Mei Gongzi semakin cerah, dengan sayapnya yang besar menyebar, dan bulu ekor di belakangnya mempertahankan penampilan merak dengan layar terbuka. Itu spektakuler dan sangat mempesona. Meskipun ini adalah putrinya di depannya, Raja Iblis Merak Besar bahkan merasa sedikit cemburu di hatinya. Jika dia selamat dari bencana seperti ini saat itu, tidak mungkinkah dia menjadi seorang kaisar juga? Dalam proses kesengsaraan Mei Gongzi, ia bahkan telah melihat beberapa bayangan kaisar. Selama dia bisa berhasil mengatasi malapetaka, seharusnya tidak ada masalah untuk memiliki dasar menjadi seorang kaisar, belum lagi aura di tubuhnya masih meningkat. Perasaan Mei Gongzi sendiri juga sangat mendalam, dia dapat merasakan bahwa pikirannya menyebar dengan cepat ke segala arah. Di lautan roh kita sendiri, kesadaran dewa yang telah dipadatkan terus mekar keluar, menunjukkan bahwa kekuatan spiritual perlahan mulai berubah. Cahaya merah di pusat berdiri tegak dan merupakan kebenaran sejati inti dari semua kesadaran ilahi. Dan fluktuasi pembuluh darahnya sendiri dibuat oleh aura spiritual, dan mereka terus-menerus bergabung dan runtuh ke dalam. Dia hanya merasa bahwa semua kekuatannya tampaknya tidak dapat dibedakan satu sama lain, apakah itu kekuatan spiritual atau kekuatan garis keturunan. Pada saat ini, mereka semua bergabung ke dalam, dan semuanya mengembun menuju satu titik. Tubuhnya tampaknya terus menyusut dan berubah ke arah bayi. Meskipun ini hanya dalam persepsi, perubahan yang berubah sepanjang waktu membuatnya merasakan seluruh dunia berubah. Setiap elemen luar angkasa tampaknya hidup di sekitar tubuhnya. Dalam persepsinya, elemen luar angkasa ini seperti penjaga yang menjaganya,
dan seperti orang-orangnya, rela menjaga di sekelilingnya, terus-menerus memadatnya dan menjadi bagian dari dirinya. Mereka bahkan bersorak karena mereka terpengaruh oleh nafas Mei Gongzi, dan mereka juga terus berkembang. Perasaan seperti ini benar-benar luar biasa, yang membuat Mei Gongzi terus-menerus menghilangkan kegugupannya, dan dia benar-benar tenggelam dalam proses sublimasi. Dia sepertinya samar-samar melihat seperti apa dia ketika dia berdiri di puncak plain ini, dan dia samar-samar bisa melihat beberapa gambar khusus. Itu adalah nafas Tian Jiling. Dengan promosi nafasnya, Tian Jiling secara alami mulai mengalir dalam kesadarannya dan mulai menyatu dengannya. Tetapi pada saat ini, Mei Gongzi memikirkan nasihat Tang San kepadanya sebelumnya, bahwa cahaya merah mekar di lautan roh, secara paksa menghalangi sisa-sisa surgawi yang akan diintegrasikan ke dalamnya, mencegahnya memasuki ranah kesadaran ilahi. Tian Jiling jelas sedikit tidak mau, dan bahkan merasa sedih. Berjuang untuk masuk. Mei Gongzi tidak berhati lembut saat ini, meskipun dia tidak bisa mengakui bahwa Tang San adalah suaminya di kehidupan sebelumnya. Apakah itu bergaul dengan Tang San atau bertarung berdampingan dengan Ashura, dia benar-benar cukup memiliki perasaan kepercayaan untuk pria ini. Karena itu, tidak peduli seberapa ingin Tian Jiling memasuki lautan roh, dia dengan kejam diblokir olehnya. Solen 5 Chapter 626 Harmoni dan 8 Penghancuran, Kesengsaraan Setan Emas. Dalam hal kualitas artefak, pisau api suci tidak dapat dibandingkan dengan Tian Jiling, itu tidak menghalangi kekuatannya. Namun, ada pedang Dewa Asura yang duduk di tengah, belum lagi satu Tian Jiling, bahkan jika ada 10 Tian Jiling di sini, selama tidak ada izin darinya, tidak mungkin untuk masuk. Perlahan-lahan, indera cahaya merah Mei Gongzi menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Itu adalah pedang panjang. Itu tidak berwarna merah itu sendiri, tetapi memancarkan cahaya merah. Pedang ramping memiliki nafas itu tidak kuat, tetapi semacam dingin. Bukan dingin yang dingin, tapi dinginnya menilai keadilan, tanpa keraguan. Pedang Dewa Asura juga merupakan pedang penghakiman, dan pernah menjadi pedang penegakan hukum di alam dewa. Dalam proses menerobos untuk menjadi dewa, Mei Gongzi memperkuat hubungannya dengan pedang Dewa Asura melalui pedang api suci, dan untuk pertama kalinya benar-benar merasakan fluktuasi niat pedangnya. Meskipun niat pedangnya sangat dingin, ketika kesadaran Dewa Mei Gongzi mengelilinginya, Mei Gongzi dapat dengan jelas merasakan sentuhan keintiman yang diperas dari kedinginan ini. Kedinginan bersifat eksternal baginya, itu adalah pengakuan murni. Dirangsang oleh kesadaran spiritualnya sendiri, dan juga dipengaruhi oleh sublimasi Mei Gongzi saat ini, cahaya merah meningkat secara halus, dan warna merah menjadi semakin terang. Tian Jiling masih ingin bergegas masuk dari pinggiran, tetapi begitu menyentuh tepi lampu merah, itu akan langsung terpental seperti sengatan listrik. Merak perak di belakang Mei Gongzi telah menjadi sangat jelas saat ini, dan mata setiap bulu ekor memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. Kecemerlangan yang luar biasa begitu indah di bawah langit yang telah menjadi gelap. Apa yang membuat Raja Iblis Merak Besar juga bertanya-tanya adalah bahwa mata merak perak itu berubah, dan mata perak yang semula berubah menjadi merah. Tapi itu bukan merah jahat, itu adalah cahaya merah dengan keagungan yang agung. Bahkan dengan basis kultivasi Raja Iblis Merak, ketika melihat lampu merah, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa kesadarannya dirangsang, dan ada sensasi kesemutan yang kuat. Raja Iblis Merak Besar menoleh untuk melihat Tang San mengangguk padanya, seolah-olah dia tahu apa yang mengejutkannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak masalah. Dia memiliki senjata dewa yang sangat kuat di tubuhnya, ini adalah senjata ilahi. Napas menyatu dengan napasnya sendiri melalui sublimasi transendensi, yang hanya baik untuknya. Ini juga memungkinkan dia untuk menggunakan kekuatan artefak ini dengan lebih baik. Raja Iblis Merak hebat mengerutkan kening, apakah itu artefak takdir? Tentu saja sangat penting dan bagus untuk digabungkan dengan artefak kelahiran sendiri ketika melampaui bencana. Namun, warna merah ini sepertinya bukan artefak suci dari klan kota. Tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di benaknya, dan dia dengan cepat mengingat cahaya pedang merah ketika Mei Gongzi memotong Mengte. Apakah itu? Tapi, artefak macam apa itu? Raja Iblis Merak Agung hanya samar-samar ingat bahwa cahaya pedang merah yang perkasa naik dari langit, dengan keagungan dan keadilan, membelah senjata ajaib menjadi dua, bahkan di depan nafasnya, roh-roh yang membenci tidak ada yang disembunyikan yang dipakai. Tidak diragukan lagi, ini adalah artefak yang sangat kuat, tetapi, sebagai patriark berikutnya dari klan Iblis Merak, artefak takdirnya adalah Tian Jiling. Tepat ketika ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba, kegelapan di langit tiba-tiba berubah.
Ini menarik Tang San dan Raja Iblis Merak besar untuk mengangkat kepala mereka pada saat yang bersamaan. Awan gelap yang semula suram tiba-tiba berubah warna pada saat ini, karena lampu listrik keemasan melintas di antara awan gelap. Awan gelap besar ini telah menutupi radius puluhan kilometer, yang lebih dari 10 kali lebih besar daripada ketika Zhang Haoxuan melintasi bencana. Pada saat ini, di awan besar awan gelap ini, sambaran petir keemasan melintas, dan raungan rendah mulai terdengar di awan perampokan. Kesengsaraan guntur akhirnya datang. Ini, bencana guntur macam apa ini? Melihat lampu listrik keemasan di langit, Raja Iblis Merak besar tiba-tiba merasakan perasaan gemetar. Bahkan di puncak kultivasi Great Demon King-nya, ada emosi ketakutan yang lahir. Ekspresi Tang San juga menjadi serius. Meskipun dia sudah menduga bahwa kesengsaraan Mei Gongxi tidak akan semudah itu. Tapi aku tidak menyangka bahwa kesengsaraan guntur akan datang begitu dahsyat. Raja Iblis Merak hebat tidak tahu kesengsaraan guntur semacam ini, tetapi sebagai generasi Raja Dewa sebelumnya, dia tahu itu. Ini adalah 6 harmoni dan 8 penghancuran dari kesengsaraan setan emas. Tang San menarik napas dingin. Jika kesengsaraan guntur memiliki peringkat, secara kasar dapat dibagi menjadi 9 level. Kesengsaraan guntur biasa, jika kekuatannya 1, maka kekuatan kesusahan guntur tingkat kedua adalah 4. Dan begitulah naiknya dalam kelipatan persegi. Kekuatan kesusahan guntur tingkat ketiga adalah 9. Tingkat keempat adalah 16, tingkat kelima adalah 25, tingkat keenam adalah 36, dan pada tingkat keenam bencana guntur, kekuatannya 36 kali lipat dari tingkat pertama. Terakhir kali Zhang Haoxuan menyeberangi perampokan, karena kekuatan garis keturunannya yang kuat, perampokan guntur adalah tingkat kedua. Dan pada saat ini, jenis bencana guntur yang Mei Gongxi hadapi disebut 6 harmoni dan 8 penghancuran setan emas. Apa artinya? Hal ini adalah kesusahan guntur tingkat ke-8. Dengan kata lain, kekuatannya 64 kali lipat dari kesusahan guntur tingkat pertama. Selain itu, 64 kali ini tidak sederhana 64 kali, dan bahkan ada perubahan kualitatif yang lebih mengerikan di dalamnya. Ini adalah salah satu kesengsaraan guntur yang paling kuat. Pasti memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Sederhananya, ketika melampaui bencana, jika kamu menghadapi bencana guntur tingkat 6, selama kamu bisa bertahan hidup, kamu akan memiliki penampilan seorang kaisar. Tingkat ke-8. Tang San curiga bahwa ini mungkin pertama kalinya di plane ini, kan? Bagaimana itu bisa begitu kuat secara langsung? Sambil terkejut, Tang San secara bertahap mengerti mengapa. Itu pasti ada hubungannya dengan dirimu sendiri. Orang luar itu sendiri selalu ditolak oleh plane, tetapi dia terus-menerus menutupinya dengan berbagai cara. Dan Mei Gongxi telah bersamanya untuk waktu yang lama, dan tentu saja dia akan memiliki auranya sendiri. Lebih penting lagi, dia menghubungkannya dengan pedang Asura. Artefak super tidak dapat digunakan di plane ini, tetapi, bagaimanapun, Asura Excalibur hanya memiliki niat pedang di sini, dan Mei Gongxi juga dinilai sebagai alien oleh plane dalam arti tertentu, jadi dia memberikan petir yang menakutkan muncul. Pada saat ini, cakupan awan perampokan masih meluas, bahkan ke arah kota Keri. Aku khawatir bagian besar dari awan perampokan menakutkan yang diberikan oleh cahaya keemasan ini dapat terlihat. Pada saat ini, tidak perlu khawatir tentang siapa yang akan membuat masalah, karena tidak ada yang berani jatuh di bawah badai petir seperti itu. Bahkan Feng Hao Douluo tingkat kaisar mungkin tidak dapat mundur sepenuhnya dalam menghadapi bencana guntur seperti itu. Apa yang harus aku lakukan? Bisakah aku meminta bantuan Lord Dewa Laut? Suara bersemangat Raja Iblis Merak terdengar. Meskipun tidak tahu persis apa kesengsaraan setan emas 6 harmoni dan 8 penghancuran, sangat jelas bahwa itu memiliki kekuatan yang benar-benar menghancurkan. Tang San menarik napas dalam-dalam dan berkata, jangan panik. Meskipun kesengsaraan setan emas 6 harmoni dan 8 penghancuran menakutkan, karena ini adalah bencana guntur, akan selalu ada kesempatan untuk hidup. Prajurit akan memblokir air dan bumi. Xiao Mei, bencana guntur akan datang, dan itu lebih kuat dari yang kamu kira. Tapi tidak peduli seberapa kuat bencana guntur itu, kamu harus menjaga hatimu yang asli, dan hatimu yang asli tidak dapat digoyahkan. Mei Gongxi mengangguk ringan, merak perak di belakangnya perlahan mengangkat kepalanya, merah di matanya menjadi semakin megah, tetapi dia tidak malu-malu. Boom! Raungan besar tiba-tiba terdengar, dan seluruh laut beriak dengan ombak besar. Mata Tang San dingin dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, ayo. Detik berikutnya,
Cahaya kemasan langsung menembus langit, menerangi laut di bawah, dan hampir seketika mencapai puncak kepala Mei Gongzi.